channel semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Hartina. Saya adalah mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di diskusi santai kali ini, saya ingin berdiskusi tentang sebuah virus yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat dunia. Bahkan, WHO sendiri telah menetapkan virus ini sebagai wabah pandemik dunia. So, to take off, let's talk about coronavirus. Pada tanggal 30 Maret 2020, angka kasus terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia bertambah 129 pasien. Nah, penambahan itu membuat jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia semakin mendekati angka 1.500 orang. Dan yang dilansir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.414 pasien. Dan pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan mencapai 1.217 pasien. Baru ada 75 pasien yang sudah menyatakan sembuh total dan adalah 122 orang. Case fatality rate atau rasio kematian akibat virus corona di Indonesia hingga tanggal 30 Maret mencapai 8,63%. Rasio kematian pasien COVID-19 di Indonesia itu jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebagai contoh, PCR di Malaysia hanya 1,42%. Meskipun jumlah kasus COVID-19 di negara ini mencapai 2.470 pasien, tetapi angka kematian pasien COVID-19 di Malaysia hingga hari ini hanya sebanyak 30%. Nah, rasio kematian pasien COVID-19 di Indonesia bahkan melampaui negara Iran, negara dengan jumlah kasus terbanyak kedua di Asia. Iran kini mempunyai 38.309 kasus pasien COVID corona dengan rasio kematian 6,8%. COVID-19 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Saat itu ditemukan kasus seorang pria berusia 61 tahun memiliki gejala luster pneumonia akut dengan etiologi yang tidak jelas. Nah, usut punya usut, ternyata pria ini merupakan pelanggan dari Huainan Seafood Market, di mana diduga bahwa Huainan Seafood Market ini merupakan berawal dari outbreak ini. Coronavirus ini juga termasuk dalam zoonotic virus disease, artinya virus ini bersumber dari hewan inkes yaitu kelelawar, berlanjut pada hewan-hewan lain dan menularkannya kepada manusia. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Berlanjut pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus ini dengan sebutan coronavirus disease atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Sehingga tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik. Nah, dari gambaran di atas, kita udah bisa melihat nih, atau kita bisa nyimpulin, ternyata penyebaran virus corona ini sangat cepat dan udah bisa menyerang hampir 192 negara. Lantas, bagaimana cara penyebaran virus corona? COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit ini dapat dengan mudah menyebar melalui droplet dari hidung atau mulut ketika seseorang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Gejala COVID-19 yang paling umum ketika seseorang terkena virus ini biasanya akan merasakan demam, kelelahan, batuk kering, nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, bahkan diare. Namun, ada beberapa kasus yang ditemukan pasien tidak memiliki gejala tetapi ternyata dia merupakan pasien positif corona. Virus corona merupakan musuh kita bersama, bukan hanya pemerintah atau tenaga medis yang bertugas untuk memberantas virus ini. Kita sebagai masyarakat juga harus andil atau mengambil peran dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, salah satu upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan cara yaitu social distancing. Tahukah teman-teman apa itu social distancing? Social distancing merupakan upaya kita untuk menjauhi kerumunan atau perkumpulan, di mana melakukan karantina diri atau mengisolasi diri dari publik, mengurangi interaksi sosial dengan yang lain, seperti mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti ke kantor, sekolah, tempat olahraga, dan sebuah tempat banyak dikunjungi oleh orang. Bila seseorang terpaksa berada dalam kondisi dan situasi di mana dia harus keluar dari rumahnya, maka sebaiknya dia dapat mengatur jarak sekitar 1 hingga 2 meter dari orang lain atau menggunakan masker. Nah, upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 yaitu: pertama,
Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun biasa atau antimikroba dan bilas dengan air mengalir. Pastikan untuk mengeringkan tangan dengan handuk bersih. Cuci tangan segera setelah kontak dengan sekret pernapasan, misalnya setelah bersin atau batuk. Nah, kedua, lakukan praktek kebersihan atau batuk pernapasan yang baik. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari menyentuh mata, hidung atau mulut sebelum mencuci tangan dengan seksama. Ketiga, memperkuat kesehatan dan imunitas secara keseluruhan. Keempat, jaga pola makan seimbang. Kelima, memiliki kecukupan tidur. Dan keenam, olahraga teratur. Dan juga hindari bekerja secara berlebihan ya. Yang bisa teman-teman ada video kan di rumah menonton. Gak boleh